ESK Season 313, Family Remnants. Bertahun-tahun yang lalu, tanah dosa raksasa, salah satu dari 9 dosa mematikan, dihancurkan, banyak roh dosa raksasa melarikan diri ke langit, seolah-olah dunia telah menguap, benar-benar menghilang tanpa jejak. Alam Fengtian bahkan mengeluarkan perintah pembunuhan, yang menyebar ke 3.000 alam, pada tahun-tahun ini, tidak ada yang menemukan jejak kelompok roh jahat raksa. Pada saat ini, Su Zimo tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu, yang benar-benar mengejutkan semua orang. Semua orang tidak banyak berpikir, mereka semua secara tidak sadar berpikir bahwa Su Zimo hanya akan mengatakan sepatah kata pun untuk menghibur Nian Qi. Orang tua dengan mahkota besi khawatir bahwa kemalangan Su Zimo akan keluar dari mulutnya, dan berkata dengan nada serius, "Zimo, kamu harus lebih memperhatikan pernyataan seperti itu di masa depan, dan jangan bicara omong kosong." Su Zimo tersenyum sedikit, tidak menjelaskan, tetapi berbalik untuk melihat Nian Qi, dan bertanya, "Ada apa dengan mutasi gelap?" Nian Qi berkata, semua protos dapat memiliki transformasi semacam ini dalam proses berlatih sebelum yang asli. Tetapi di alam cahaya, transformasi semacam ini dianggap sangat jahat dan akan membuat watak biksu berubah drastis. Alam cahaya menganggap protos dengan mutasi gelap sebagai bidat dan akan dilenyapkan dengan kejam. Ini tidak umum bagi saya seperti saya untuk memiliki perubahan gelap hanya setelah melangkah ke dunia gua. Dunia gelap, klan gelap. Su Zimo bergumam, sambil berpikir. Bahkan di medan perang iblis jahat dari Fengtian Realm, dia tidak berhubungan dengan banyak orang gelap. Menurut apa yang dikatakan Nian Qi, itu akan membuktikan satu hal. Yang disebut klan gelap pada awalnya adalah Protoss. Ada satu hal lagi yang bisa mengkonfirmasi tebakannya. Dia telah bertarung melawan Protoss dari alam bawah di benua surgawi yang sunyi. Dan di antara Protoss saat itu, ada juga Dark Legion. Tapi di alam atas, tidak ada kekuatan gelap di Protoss. Apa yang terjadi di era terang dan era gelap tahun itu? Kaisar Besar Cahaya dan Kaisar Besar Kegelapan keduanya berpartisipasi dalam pertempuran memotong langit, tetapi di 9 dosa mematikan, tidak ada orang dari Protoss Cahaya. Hati Su Zimo samar-samar memikirkan jawaban. Hanya saja jawaban ini terlalu menakutkan dan terlalu kejam. Negeri Dongeng Senxiao. Istana Senxiao. Di aula utama, Kaisar Jiuxiao dan Dewa Seni bela diri duduk berhadapan. Klan gelap pada awalnya adalah Protoss, kan? Master Seni bela diri tiba-tiba bertanya. Tentu. Kaisar Abadi Jiuxiao berkata, cahaya dan kegelapan menemani satu sama lain. Antara langit dan bumi, jika ada cahaya, pasti ada kegelapan. Protoss awalnya dibagi menjadi 2 garis keturunan, satu adalah tubuh Dewa Cahaya, dan yang lainnya adalah Dewa Gelap. Tubuh. Apa yang terjadi setelah pertempuran antara era terang dan era gelap? Tanya Dewa Seni bela diri. Mengenai era terang dan era gelap, sebelum dia sempat bertanya pada Raja Iblis pergi terlebih dahulu. Kaisar Abadi Jiuxiao berkata, di 3.000 alam asli, tidak ada alam cahaya sama sekali, hanya alam dewa, dan ada 2 dewa cahaya dan kegelapan di dalamnya. Kemudian, seorang Kaisar Agung lahir dari Protoss Guangming, dan bergabung dengan kami untuk menebang langit, dan akhirnya dikalahkan, Kaisar Agung Guangming jatuh, dan alam dewa menurun. Kemudian, alam Fengtian memenjarakan banyak Protoss di tempat yang penuh dosa, bernama Tanah Berdosa Tuhan. Hei. Berbicara tentang ini, Kaisar Abadi Jiuxiao tertawa aneh dan berkata, era cerah telah berakhir dan kita memasuki era berikutnya. Namun, pertempuran terakhir dari memotong surga benar-benar menakutkan bagian dari Protoss. Selain itu, banyak Protoss tidak berani membalas dendam dari surga, juga tidak berani menyinggung surga. Kelompok dewa lainnya akan membalas Kaisar Guangming dan bersiap untuk memotong langit lagi. Konflik antara kedua belah pihak menjadi lebih intens, dan beberapa Protoss memutuskan untuk meninggalkan alam dewa dan membuat antarmuka lain sendirian, yang merupakan alam gelap dari era berikutnya. Dan di dunia kegelapan, Kaisar Agung lainnya lahir, dan itu adalah Kaisar Kegelapan selanjutnya. Ada catatan sejarah di 3.000 dunia, kurang dari 10 zaman. Tapi Protoss melahirkan 2 Kaisar besar. Kaisar Abadi Jiuxiao melanjutkan, dao pencerahan gelap hebat pertama-tama menghancurkan tanah dosa dewa dan menyelamatkan anggota suku yang telah dipenjara di sana selama bertahun-tahun, dan kemudian memotong langit lagi. Dia dikalahkan dan menderita banyak korban di alam gelap. Alam cahaya tidak berpartisipasi dalam pertempuran menebas langit di zaman kegelapan ini. Pertempuran menebas langit berakhir, dan pengadilan surgawi sangat marah. Awalnya dimaksudkan untuk membuat marah seluruh Protoss, tetapi penguasa alam cahaya pada saat itu dan para kaisar memilih untuk tunduk pada pengadilan surgawi untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Dan mulai membantai Protoss gelap. Kanibalisme. 4 kata ini terlintas di benak Dewa Seni bela diri.
Kaisar abadi Jiuxiao sedikit mencibir dan berkata, apakah Anda pikir dunia gelap dihancurkan oleh surga? Surga dan Fengtian memang dibantu oleh seseorang, tetapi kelompok dewa yang mewakili cahaya untuk menghancurkan dunia gelap. Saat itu, Su Zimo dan Nian Qi berbicara tentang dunia gelap di ranah Fengtian. Nian Qi menyebutkan satu hal, setelah era gelap, dunia terang, untuk beberapa alasan, dengan cepat bangkit dan berkembang kembali menjadi dunia super. Memikirkannya sekarang, seharusnya karena manfaat dari pertempuran ini dia memenangkan kepercayaan dari Fengtian Realm. Tentu saja, pertempuran ini saja tidak cukup untuk mencegah sebagian dari Guangming Protoss dipenjara oleh surga. Kaisar abadi Jiuxiao berkata, jadi, kelompok Protoss cerah ini membuat janji di depan antarmuka Fengtian. Setelah Protoss gelap lahir di klan, mereka tidak perlu Fengtian untuk mengambil tindakan, mereka akan melenyapkannya. Jadi, tanah dosa para dewa di alam surga telah menjadi tanah dosa gelap saat ini. Dewa seni bela diri terdiam. Mendengar hasil ini, dia masih merasa sangat kejam ketika berbicara dari mulut Kaisar Jiuxiao. Protoss, yang mewakili cahaya, telah melakukan hal yang begitu gelap dan berdarah dingin. Selama bertahun-tahun, betapa polosnya Protoss kegelapan lahir, tetapi karena kekuatan gelap yang terkandung dalam darah mereka, mereka dibunuh dengan kejam oleh Protoss cerah. Kaisar abadi Jiuxiao sepertinya memikirkan sesuatu, dia tertawa, dan berkata, untuk membuat pembunuhan ini dibenarkan, para dewa itu datang dengan alasan yang luar biasa, yang telah diturunkan hingga hari ini. Siapapun yang membangkitkan kekuatan kegelapan akan berubah pikiran dan menjadi roh yang berdosa. Dengan aturan ini, mereka tidak akan memiliki beban sedikit pun untuk membantai klan yang sama. Dalam konsep mereka bahkan tidak lagi menganggap Protoss kegelapan sebagai anggota klan mereka sendiri, dan mereka memulai tangan mereka tanpa ampun. Dewa seni bela diri tetap diam. Dewa-dewa malang keluar dari dua kaisar agung terang dan gelap, tetapi generasi selanjutnya berakhir dengan klan yang sama. Tragedi seperti itu, tentu saja, untuk menyalahkan Protoss cerah yang pengecut dan pemalu. Tetapi sumber tragedi ini harus dihitung di surga. Dewa seni bela diri tidak bisa tidak memikirkan kelompok satria gelap yang King Lian Zhenbo temui di tanah siang dan malam, mengulangi kata-kata di mulutnya, ketika Anda berada dalam kegelapan, hati Anda cerah. Cahaya yang dirindukan ras dewa gelap itu bukanlah cahaya dunia terang, tetapi cahaya yang memecahkan blokade surga dan melihat cahaya langit lagi. Kaisar Protoss cerah yang memprakarsai pembunuhan Protoss gelap tidak memiliki akhir. Kaisar abadi Jiuxiao berkata lagi, kemudian, mereka menjadi sasaran Asie dan secara paksa diseret ke alam binatang. Sampai sekarang, mereka belum bereinkarnasi dan dilahirkan kembali. Mereka telah disiksa di alam binatang selama beberapa zaman. Bab 3122. Asie adalah gadis kecil yang ditemui dewa seni bela diri dalam mimpinya. Yaitu, penguasa dao hewan, kaisar jahat. Pertemuan itu sepertinya hanya mimpi. Tapi nyatanya, Su Zimo tinggal bersama aksi seumur hidup dalam mimpi itu. Dia tidak tahu apakah kaisar jahat yang sebenarnya seperti aksi dalam mimpi. Aksi dalam mimpi itu penuh dengan kepolosan, dia dengan keras kepala percaya bahwa jalan surga memiliki reinkarnasinya sendiri, dan bahwa orang baik harus mendapatkan berkah, dan orang jahat harus dihukum. Tapi di dunia nyata, tidak ada cara reinkarnasi. Jika ada reinkarnasi surga, 9 hari seharusnya sudah dimusnahkan sejak lama. Jika ada reinkarnasi surga, para kaisar kuno itu tidak akan jatuh satu demi satu, dan mereka akan dikenai beberapa zaman dan tahun tanpa akhir. Jika ada reinkarnasi surga, bersembunyi di belakangnya, memprovokasi pertempuran antara naga dan Phoenix, pertempuran Kunpeng, pria yang membunuh makhluk tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya di medan perang akan dibalas sejak lama dan tidak akan hidup sampai sekarang. Dan orang ini duduk di seberangnya sekarang. Ada perasaan di hati dewa seni bela diri. Meskipun ada hubungan yang tak terpisahkan antara istana bawah tanah dan 6 cara. Bahkan pertempuran memotong langit diprakarsai oleh mereka bersama-sama melawan langit. Tetapi kaisar jahat, dan kaisar pemakaman surga di depannya, bukanlah orang yang sama. Cara mereka berbeda. Tapi di mana iblis? Di mana ibu hantu Brahma? Dewa seni bela diri tidak memiliki banyak kontak dengan beberapa orang ini, dan sulit untuk membuat penilaian yang akurat. Kaisar abadi Jiuxiao sedang menyeruput teh di waktu luangnya, tetapi tiba-tiba dia merasakan dua mata terbakar di sisi yang berlawanan dan menatap langsung ke arahnya. Kaisar abadi Jiuxiao mengangkat alisnya sedikit, melihat ke belakang, tanpa mengelak. Dewa seni bela diri mengenakan topeng perak dan tidak bisa melihat ekspresinya, hanya sepasang mata yang dalam yang terungkap, tampaknya tanpa fluktuasi. Tapi Kaisar abadi Jiuxiao merasakan jejak permusuhan dan pembunuhan di kedalaman mata ini. Apa yang ingin kamu lakukan?
Kaisar Abadi Jiuxiao menyipitkan mata dan bertanya. Dewa seni bela diri tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata pada dirinya sendiri, pada awalnya, ketika dia berada di Pulau Naga dari Alam Naga, penguasa Alam Naga diliputi oleh kutukan dan kehilangan akal sehatnya. Dalam hal ini, ada banyak naga di sekitar menonton. Sorot matanya penuh dengan pemujaan fanatik. Saya merasa bahwa tampilan fanatik ini agak akrab, dan saya tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Kemudian, setelah menebak identitas Anda, saya ingat bahwa tampilan seperti ini pernah saya lihat pada biksu Buddha yang mengikuti 6 Dewa Brahma. Kaisar Abadi Jiuxiao berkata, sebenarnya, tidak banyak naga yang dikutuk dengan jijik. Bagus. Dewa seni bela diri itu mengangguk dan berkata, tapi Anda memiliki wawasan tentang hati manusia, bermain dengan sifat manusia, dan menggunakan beberapa boneka menjijikkan seperti penguasa alam naga untuk mendesak naga untuk bertarung di mana-mana dan menjadi musuh di mana-mana, yang akhirnya menyebabkan pertempuran naga dan Phoenix. Apakah ini yang harus disalahkan? Kaisar Abadi Jiuxiao tersenyum ringan, kamu tahu, aku tidak mengendalikan banyak naga, dan aku tidak tertarik mengendalikan begitu banyak semut. Aku hanya memberi mereka kesempatan agar naga bisa melepaskan kejahatan di hati mereka. Naga menjadi penuh kebencian, benar dan salah, hitam dan putih terbalik, semua karena mereka telah menyembunyikan hal-hal gelap ini jauh di dalam hati mereka, tetapi saya memberi mereka kesempatan untuk melepaskannya. Wajah Kaisar Abadi Jiuxiao sekali lagi menunjukkan senyum aneh dan menakutkan, dan berkata dengan lemah, tahukah Anda? Setiap orang memiliki iblis yang dipenjara di dalam hati mereka. Apa yang saya lakukan hanyalah membuka pintu kandang dengan lembut. Kaisar Abadi Jiuxiao saat ini benar-benar membuat Dewa Seni Bela Diri merasakan rasa ngeri yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dia seperti iblis yang bersembunyi di kegelapan, menggunakan kelemahan sifat manusia untuk memanipulasi hati orang, dan akhirnya mengubah orang menjadi orang yang sama sekali tidak dapat dikenali, berdarah dingin, dan tanpa ampun. Dia bahkan tidak harus membunuh orang sendiri, dia dapat menyebabkan banyak nyawa jatuh. Di depannya, makhluk dari 10.000 ras itu seperti boneka. Faktanya, dalam hal wawasan tentang sifat manusia dan manipulasi hati orang, Master Akademi juga ahli dalam hal ini. Di Akademi Qiankun tahun itu, ada sejumlah murid Akademi yang menunjukkan antusiasme seperti itu ketika menghadapi Master Akademi. Bahkan jika Tuan Akademi memberi mereka perintah untuk membunuh kerabat dan teman mereka, mereka tidak akan ragu. Dewa Seni Bela Diri tiba-tiba berkata, dengan kemampuan Anda, dengan bantuan racun kejahatan, untuk mengatasi kutukan, seharusnya mudah untuk mengendalikan Master Akademi, tetapi Anda tidak menyangka bahwa Anda akan dengan mudah membiarkannya pergilah. Dengan gaya dan karakter Kaisar Funian, dia tidak boleh melewatkan kesempatan seperti itu. Berbicara tentang ini, Kaisar Abadi Jiuxiao tersenyum dan berkata, pada saat itu, Master Akademi datang kepada saya, dan saya benar-benar menggerakkan pikiran saya dalam hal ini. Hanya saja orang ini terlalu berhati-hati, itu hanya tiruan yang datang menemuiku. Selain itu, kerja sama yang dia usulkan benar-benar membuatku tergoda. Selama bertahun-tahun, tidak banyak orang yang bisa aku kagumi. Setelah beberapa percakapan, aku sedikit enggan, haha. Dewa Seni Bela Diri terdiam. Bagaimanapun, Master Sekte dari Akademi mampu mundur di depan Kaisar Funian, yang memang merupakan kemampuannya. Dalam pertempuran antara naga dan Phoenix, dalam pertempuran Kunpeng, terlalu banyak orang mati. Dewa Seni Bela Diri menghela nafas pelan. Kaisar Abadi Jiuxiao mendengar bahwa nada Dewa Seni Bela Diri agak salah, dan juga mendengar implikasi dari kalimat ini, dan bertanya dengan kosong, apakah Anda akan mencari keadilan untuk mereka? Akun ini harus dibayar oleh seseorang. Dewa Seni Bela Diri berkata dengan ringan. Apakah Anda akan menyelesaikan akun dengan saya? Kaisar Abadi Jiuxiao sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menatap Dewa Seni Bela Diri dengan saksama, dan perlahan berkata, banyak orang telah meninggal di dunia penyihir, dunia racun, dan dunia darah. Saya belum menyelesaikan akun ini dengan Anda. Dewa Seni Bela Diri tampak seperti biasa dan berkata, mereka pantas mati, ini adalah harga yang harus mereka bayar. Hahaha. Kaisar Abadi Jiuxiao tiba-tiba tertawa. Setelah itu, ekspresinya berubah tiba-tiba, dan dia berkata, mereka terkutuk, ribuan semut antarmuka di dunia naga dan dunia payung tidak boleh mati. Kamu harus tahu bahwa begitu pertempuran memotong langit dimulai, antarmuka ini akan berdiri di sisi surga dan menghalangi jalan kita untuk memotong langit. Karena tidak dapat dihindari untuk bertarung dengan mereka, saya akan menggunakan beberapa metode sebelumnya untuk membiarkan mereka saling membunuh, dan juga membuat jalan kita ke langit lebih mulus. Huang Wu, aku akan memberitahumu.
Kaisar abadi Jiuxiao berkata dengan dingin, tidak ada yang peduli dengan kehidupan 3.000 alam dan 10.000 ras sama sekali. Di mata pengadilan surgawi, mereka hanyalah sekelompok semut, yang hidupnya seperti rumput liar. Karena arai besar 9 surga, setiap pertempuran menaklukkan surga harus melewati 1.000 dunia tengah. Dan pengadilan surgawi akan membiarkan 3.000 makhluk dunia bergegas di depan dan mencegah kita menaklukkan pengadilan surgawi. Dalam hal ini, tidak perlu melibatkan makhluk dari 3.000 alam. Dari awal hingga akhir, kami hanya memiliki satu tujuan, yaitu menghancurkan langit. Pengadilan surgawi yang melibatkan 3.000 alam, dan itu menyebabkan bencana lagi dan lagi. Yang disebut kekacauan di 3.000 alam, bencana langit dan bumi, disebabkan oleh surga, dan surga adalah pelakunya. Bab 3123. Apakah kamu telah selesai? Setelah mendengarkan Dewa Seni bela diri, dia hanya bertanya dengan acuh tak acuh. Kaisar abadi Jiuxiao dapat merasakan bahwa setelah kata-katanya, permusuhan Dewa Seni bela diri terhadapnya tidak berkurang sama sekali. Kenapa, kamu tidak percaya? Kaisar abadi Jiuxiao mengangkat alisnya dan bertanya. Dewa Seni bela diri berkata, saya percaya bahwa surga adalah kejahatan pertama, sumber dari semua kekacauan. Saya juga percaya bahwa begitu pertempuran memotong langit dimulai, surga akan mengusir makhluk hidup dari 3.000 alam dan menghalangi jalan memotong langit. Faktanya, setelah berbicara dengan Master Iblis, Dewa Seni bela diri telah memahami arti dari ranah Fengtian. Keberadaan alam Fengtian bukan hanya untuk memantau dan berpatroli di pergerakan 3.000 alam. Itu juga untuk menanamkan pemikiran tentang roh-roh jahat dalam kekacauan dunia di benak makhluk-makhluk dari semua ras, sehingga keberadaan medan perang roh-roh jahat muncul. Kumpulkan pembangkit tenaga roh sejati paling berbakat dari 3.000 alam di sini dan biarkan mereka membunuh iblis dengan imbalan hadiah. Begitu pertempuran memotong langit pecah dan apa yang disebut iblis muncul kembali, sebagian besar makhluk dari 10.000 ras secara alami akan berdiri di sisi pelataran surgawi. Ditambah dengan tahun-tahun tanpa akhir, pengadilan surgawi tidak pernah dikalahkan. Hanya ranah Fengtian, di hati semua ras, ada keagungan yang tak terbayangkan, belum lagi raksasa di balik ranah Fengtian. Dewa Seni bela diri mengubah kata-katanya, tatapannya seperti obor, dan dia menatap lurus ke mata Kaisar Jiuxiao, dan berkata perlahan, tapi, ini bukan alasan mengapa Anda memulai pertempuran antara naga dan Phoenix, dan pertempuran antara Kunpeng. Dalam beberapa tahun terakhir, kamu telah membunuh banyak nyawa, bukan untuk memotong langit, hanya untuk dirimu sendiri. Kaisar abadi Jiuxiao tampak seperti biasa, tetapi tersenyum ringan dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Dengan bantuan racun dunia bawah, kamu muak dengan kutukan, dan ditambah dengan wawasanmu tentang sifat manusia dan cara memanipulasi hati orang, kamu hanya perlu mengatakan kebenaran dunia kepada semua ras dan makhluk hidup, dan Anda secara alami dapat bertarung untuk banyak antarmuka dan bertarung melawan surga bersama-sama. Dewa Seni bela diri berkata, tapi kamu tidak. Sebaliknya, Anda memilih untuk memprovokasi dua perang antarmuka dunia super besar, menyapu ribuan antarmuka, besar dan kecil, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari ribuan ras berpartisipasi di dalamnya, saling membunuh, dan memicu angin berdarah yang berlangsung selama ribuan tahun. Saya telah memeriksa beberapa catatan kuno. Sejak beberapa zaman, dunia darah, dunia makam, dunia racun, dunia penyihir. Antarmuka di bawah kendali Anda ini tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran menebas langit. Karena itu, antarmuka ini dapat bertahan hingga hari ini dan tidak pernah terekspos. Mendengar ini, Kaisar abadi Jiuxiao secara bertahap membuang senyum di wajahnya, melihat Dewa Seni bela diri, wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Tujuanmu yang sebenarnya bukanlah untuk memotong langit. Dewa Seni bela diri menatap Kaisar abadi Jiuxiao, dan mengucapkan kata demi kata. Suasana antara kedua belah pihak tiba-tiba berubah, dan pedang terhunus. Kaisar abadi Jiuxiao menyipitkan matanya, kelima jarinya memainkan cangkir teh di tangannya, dan berkata pelan, ngomong-ngomong, kamu masih ingin memberi kepala semut itu dan menyelesaikan akun denganku, haha. Huang Wu, jika saya tidak salah, Anda baru saja melangkah ke ranah Kaisar tidak lama. Berbicara tentang ini, Kaisar abadi Jiuxiao meletakkan cangkir tehnya dan perlahan bangkit, nafas teror keluar dari tubuhnya, menatap Dewa Seni bela diri dengan merendahkan, dan berkata dengan dingin, kamu memiliki beberapa nyawa, berani datang kepadaku. Untuk menyelesaikan akun. Dari awal hingga akhir, Kaisar abadi Jiuxiao selalu berkumpul. Baru pada saat inilah dia menunjukkan taringnya yang kotor, memancarkan paksaan kuat yang dimiliki oleh Kaisar terkubur, penguasa dunia bawah. Di sekitar Kaisar abadi Jiuxiao, aura tak terlihat diselimuti. Ini bukan kekuatan yang dibawa oleh alam kultivasi.
Ini adalah momentum yang telah hidup selama beberapa zaman, dan sulit untuk menolak aura yang telah terakumulasi dan menetap selama bertahun-tahun tanpa akhir. Di depan Kaisar Jiu Xiao, rasa tidak penting dan kerendahan hati akan muncul tanpa sadar. Ubah ke kaisar lain dan kuat, saya khawatir saat Kaisar Jiu Xiao berdiri, pikirannya akan runtuh. Dan Dewa Seni Bela Diri, yang membawa tekanan kuat dari Kaisar Jiu Xiao, juga perlahan berdiri. Gerakan ini sangat lambat dan tampaknya berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tapi aura Kaisar Abadi Jiu Xiao tidak bisa menahan kebangkitan Dewa Seni Bela Diri. Keduanya berdiri saling berhadapan, dan meja kopi di tengah diam-diam berubah menjadi bubuk di bawah aura keduanya yang tak terlihat dan kuat. Aku baru saja melangkah ke ranah Kaisar belum lama ini. Dewa Seni Bela Diri tidak menghindari tatapan Kaisar Jiu Xiao, dan Sipo mengejutkan langit dan berkata, tapi kamu bukan Kaisar yang sebenarnya. Kaisar Abadi Jiu Xiao tanpa ekspresi, tetapi pupil matanya sedikit menyusut. Faktanya, kalimat ini hanyalah godaan dan spekulasi Dewa Seni Bela Diri. Pada awalnya, dalam percakapannya dengan Raja Iblis, penguasa dunia bawah, Kaisar Fengdu, terlibat. Reaksi pertama Raja Iblis terhadap Kaisar Fengdu agak aneh, dan kemudian dia menghindari membicarakannya. Pada saat itu, Dewa Seni Bela Diri melahirkan perasaan yang aneh. Mungkin Fengdu bukanlah Kaisar yang sebenarnya. Kemudian, dalam Perang Besar Dunia Penyihir, ada teknik terlarang bagi penyihir di tingkat atas puncak penyihir, yang ditinggalkan oleh Kaisar Fengdu. Kekuatan teknik terlarang itu jauh melampaui Kaisar Puncak, dan sangat mungkin untuk mencapai tingkat Kaisar Agung. Ini agak bertentangan dengan spekulasi asli Dewa Seni Bela Diri. Tidak sampai percakapan dengan Kaisar Abadi Jiu Xiao bahwa Kaisar Jiu Xiao secara tidak sengaja mengungkapkan pesan yang membuat Dewa Marsial Dao memikirkan kemungkinan. Kaisar Abadi Jiu Xiao pernah berkata bahwa ketiga mayat mengalami kemacetan yang berbeda dalam kehidupan ini, dan mereka tidak dapat menerobos dan mengambil langkah terakhir untuk menjadi kaisar. Jadi dia memilih jalan lain, biarkan ketiga mayat hidup kembali dan membangkitkan ingatan. Mengingatkan pada sifat khusus dari Yin Chao Jifu dan kekuatan, Tian Jing yang terkubur, tahun-tahun ini, serangkaian tindakan oleh Kaisar Fengdu, Dewa Seni Bela Diri hanya memikirkan kemungkinan ini. Yang disebut Kaisar Fengdu tidak lebih dari roh primordial yang mencapai tingkat Kaisar. Dewa Seni Bela Diri sekali lagi berbicara secara mengejutkan. Kaisar Abadi Jiu Xiao tanpa ekspresi, tetapi auranya jelas berfluktuasi setelah kata-kata Dewa Seni Bela Diri. Dava tiga mayat memang kuat, tetapi bagaimanapun juga masih ada beberapa keterbatasan. Seperti Kaisar Bosun tahun ini, sebagai Kaisar Puncak, tiga mayat yang dibudidayakan masih tidak dapat melangkah ke ranah Kaisar. Dan mayat ganda yang baik dan jahat dan mayat diri yang telah ditebang Kaisar Fengdu dalam kehidupan ini tidak dapat mengambil langkah terakhir. Tiga mayat yang dipotong dapat berkultivasi sendiri. Sebelum bangun, mereka bahkan memiliki kesadaran diri. Mereka adalah satu individu. Tetapi di alam, bagaimanapun, tidak mungkin untuk melampaui dewa. Yang disebut Kaisar Langit terkubur, mungkin juga hanya Kaisar Agung. Dewa Seni Bela Diri bahkan curiga bahwa di bawah makam besar Kaisar Tiantian dikuburkan di alam iblis, bukan tubuh Kaisar Tiantian yang dimakamkan, tetapi Kaisar besar lainnya. Dewa Seni Bela Diri melanjutkan, kamu baru saja mengatakan bahwa dalam hidup ini, kamu memilih jalan lain. Dan jalan ini harus didasarkan pada Anda, dengan 3.000 alam sebagai makam, mengubur makhluk dari semua ras untuk mengorbankan tiga mayat, mendorong kekuatan tiga mayat secara ekstrim, dan akhirnya ketiga mayat itu bersatu, sehingga ketiga mayat itu bisa mencapai level Kaisar. Pada akhirnya, tubuh Kaisar Agung ini menyatu dengan jiwa Kaisar Agung Anda, dan itu adalah Kaisar Agung yang sebenarnya. Ketika kata-kata ini jatuh, konfrontasi antara keduanya segera membalikkan momentumnya. Kaisar Abadi Jiu Xiao jelas dirugikan. Ini adalah cara yang sangat kejam dan kejam untuk mempersembahkan korban kepada semua makhluk dari semua ras. Jalan Kaisar Agung ini akan ditutupi dengan mayat semua ras. Kaisar terkubur surga adalah keinginan egoisnya sendiri, dan setiap makhluk di 3.000 alam dapat menjadi jiwa yang tidak bersalah di kakinya. Pertempuran antara naga dan Phoenix dan pertempuran antara Kunpeng hanyalah langkah pertamanya. Bab 3124. Tiga sosok berdiri di luar Aula Shen Xiao. Kecuali Kaisar Abadi Shen Xiao dan Kaisar Abadi Dan Xiao, Kaisar Abadi Lang Qiao baru saja turun, tetapi dihentikan oleh mereka berdua dan dijaga di luar. Siapa itu di dalam? Kaisar Abadi Lang Qiao menunggu sebentar, dan bertanya dengan tidak sabar. Tidak tahu. Kaisar Shen Xiao berkata, ini bukan 6 Dewa Brahma, atau Kaisar Iblis penghancur dunia. Hanya ada segelintir Kaisar yang dapat diwawancarai dan dibicarakan secara diam-diam oleh Tuhan. Terburu-buru. Kaisar Abadi Dan Xiao bertanya.
Kaisar Abadi Lang Qiao kesal, dan berkata dengan marah, Istana Lang Qiao saya dibakar menjadi abu oleh sekelompok orang, tidak bisakah saya terburu-buru? Kaisar Abadi dan Xiao mendengus dan berkata, kamu hanya Istana Lang Qiao yang dibakar, dan seluruh wilayah Abadi dan Xiao di sisiku hilang, jadi aku tidak ingin menunggu di luar. Kalian berdua, jangan khawatir tentang itu. Kaisar Abadi Shen Xiao tampak acuh tak acuh, dan berkata, 9 surga bersatu. Tidak akan ada wilayah abadi dan Xiao di masa depan, wilayah abadi Lang Qiao, untuk kalian berdua, itu bukan kerugian. Mudah untuk dikatakan. Kaisar Abadi Lang Qiao mencibir, orang-orang ini tidak berlari ke ranah wilayah abadi Shen Xiao Anda untuk membuat masalah. Tentu saja, Shen Xiao Anda tidak peduli. Apa? Kaisar Abadi dan Xiao tiba-tiba berbisik dan berkata, melihat pergerakan kelompok orang ini, sepertinya mereka datang ke wilayah abadi Shen Xiao. Betulkah? Kaisar Abadi Lang Qiao menyapu pengetahuan ilahinya, dan memandang Kaisar Abadi Shen Xiao sedikit dengan gembira, dan berkata, kita bertiga, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Kaisar Shen Xiao sedikit mengernyit. Tentu saja, hasil ini tidak terduga baginya. Bahkan dia sudah lama berharap akan ada hari ini. Dia tidak peduli tentang Sekte Desolate Surgawi di mana Feng Chantian berada pada awalnya. Tetapi dengan bangkitnya Kaisar Huangwu, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jika Feng Chantian bisa mengundang Huangwu di Jun untuk maju, dia pasti tidak akan bisa menolaknya, dan seluruh istana Shen Xiao akan hancur. Satu-satunya yang bisa melawan Kaisar Huangwu mungkin hanya Kaisar Jiu Xiao. Oleh karena itu, ketika Kaisar Jiu Xiao mengungkapkan niatnya untuk menyatukan Jiu Xiao, Kaisar Shen Xiao adalah orang pertama yang menyerah dan bergabung dengan perintah Kaisar Jiu Xiao. Dia untuk hari ini. Jika Feng Chantian dan Kaisar Huangwu memimpin Tian Huangzong untuk membalaskan dendamnya di domain abadi Shen Xiao, dia juga bisa mencari perlindungan dari Kaisar Jiu Xiao. Melihatnya sekarang, Kaisar Huangwu tidak muncul, dan dengan kekuatan tempur rakyat Tian Huangzong, dia tidak dapat mengancam istana Shen Xiao. Adapun kehidupan dan kematian Raja Jin, Kaisar Shen Xiao tidak repot-repot memikirkannya. Jika sekelompok orang di langit ini tidak menahan diri dan tidak memaafkan, dan berani lari ke istana dewa, maka mereka mencari jalan kematian mereka sendiri. Mengganggu minat keduanya di aula besar dewa, tidak peduli yang mana, itu sudah cukup untuk melenyapkan kelompok orang ini. Negara Jinxian besar. Dalam beberapa hari terakhir, kota raja telah menjadi sangat hidup, dengan orang-orang datang dan pergi, mengumpulkan para pembudidaya dan makhluk abadi dari seluruh domain abadi, kebanyakan dari mereka adalah makhluk abadi di bumi. Hanya karena konferensi Wanian dibuka lagi. Pertempuran untuk peringkat kembali. Faktanya, kurang dari 10.000 tahun sejak konferensi 10.000 tahun terakhir berakhir. Hanya saja, selama bertahun-tahun, kekuatan semua pihak di wilayah abadi Shen Xiao telah berfluktuasi dan banyak berubah. Seperti kekuatan surgawi asli, Akademi Qiankun, dihancurkan oleh Kaisar Dunia Pedang, keberadaan Master Akademi menjadi misteri, hidup dan matinya tidak diketahui, fondasi Akademi dihancurkan, dan Raja-Raja Abadi berserakan. Sesudah yang lain. Meskipun Akademi Qiankun didirikan kembali, itu tidak sebagus sebelumnya, dan acara besar tidak lagi. Penguasa saat ini yang Ruoxu hanyalah seorang abadi yang nyata, dan tidak ada pembangkit tenaga listrik Raja Abadi di Akademi, dan Akademi Qiankun telah menjadi kekuatan paling biasa di bumi. Akademi Qiankun hari ini masih akan disebutkan, hanya karena lukisan abadi, salah satu dari 3 peri, masih ada di Akademi. Akademi Qiankun asli jatuh, dan 2 kekuatan surgawi lainnya bangkit dengan kuat. Bersama dengan 3 keabadian agung dan 3 keabadian agung yang tersisa, mereka adalah Istana Feng Huoguan dan Chongsu. Domain abadi Shen Xiao hari ini sudah menjadi 3 kerajaan abadi besar dan 5 sekte abadi besar. Konferensi 10.000 tahun didirikan untuk diadakan di negara Dajinxian. Karena perubahan luar biasa yang telah terjadi di wilayah abadi Shen Xiao dalam beberapa tahun terakhir, kerajaan abadi Jin besar memilih untuk menahannya ratusan tahun sebelumnya untuk menyatukan semua kekuatan, bertemu satu sama lain, dan saling mengenal. Titik. Meskipun itu hanya pertarungan peringkat, kali ini, berbagai kekuatan memiliki beberapa roh sejati, dan Raja Peri tiba. Semua orang ingin menggunakan acara kultivasi langka ini di alam abadi dewa untuk berteman dengan pusat kekuatan dari kekuatan utama. Di jalan-jalan kota Raja Dajin, sekelompok biksu, sekitar lusinan orang, termasuk pria dan wanita, menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Lihat ke sana, itu murid Akademi Qiankun. Pemimpinnya adalah Master Sekte yang Ruoxu saat ini. Saya tidak menyangka bahwa dia secara pribadi akan memimpin tim kali ini. Akademi Qiankun sudah lama berlalu, dan penguasa saat ini tidak lain adalah makhluk abadi.
Itu normal untuk memimpin tim secara pribadi. Banyak biksu di sekitar melihat orang-orang di Akademi Qian Kun dan berbisik. Saya mendengar bahwa dalam konvensi 10.000 tahun terakhir, Suzimo dari Akademi Qian Kun melakukan yang terbaik untuk mengalahkan dua makhluk abadi yang bereinkarnasi dan memenangkan posisi teratas. Itu benar. Terakhir kali pertempuran daftar peringkat sangat sengit. Suzimo itu benar-benar kuat, dan kemudian memenangkan daftar peringkat teratas. Sayangnya, setelah beberapa saat, dia mengkhianati Akademi dan mendengar bahwa dia meninggal. Di Kaisar. Di kuburan. Saya mendengar bahwa Suzimo memiliki darah keberuntungan King Lian, dan penguasa Akademi ingin merencanakan darahnya, jadi dia memaksanya untuk melarikan diri dari Akademi dan akhirnya mati. Mendengar diskusi di sekitarnya, banyak murid Akademi Qian Kun memiliki ekspresi yang kompleks dan menghela nafas dengan emosi. Tiba-tiba, hampir 10.000 tahun telah berlalu. Bagi makhluk abadi di alam atas, 10.000 tahun berlalu dengan cepat, tetapi dalam retrospeksi, itu sudah merupakan perubahan kehidupan. Ribuan tahun yang lalu, para murid Akademi berjalan di jalan dan dihormati oleh banyak biksu dan membungkukkan tangan mereka. Setelah puluhan ribu tahun, hanya ada petunjuk dan diskusi di sekitar. Yang Ruoksu berbalik, menghela nafas, dan berkata, ketika datang ke konvensi 10.000 tahun, orang yang tidak dapat menghindarinya adalah saudara muda Su. Dia memenangkan penghargaan yang tak terhitung jumlahnya untuk Akademi, tetapi sekarang, dia bukan lebih lama di sana. Semuanya tidak kekal. Seorang wanita di belakangnya berkata dengan ringan, dan ada emosi yang kompleks dan sulit di matanya yang bergerak. Wanita ini memiliki sosok yang nyaman, rambut hitamnya disanggul, kulitnya seperti lemak, dia seperti peri yang berjalan keluar dari lukisan, sungguh menakjubkan. Lihat, Huaxian juga ada di sini. Peri Moking, di mana itu? Saya mendengar bahwa peri Moking hidup dalam kesederhanaan, suka diam, dan jarang berpartisipasi dalam pertemuan seperti itu. Kali ini saya dapat melihat gaya lukisan peri, dan tidak membuang-buang waktu untuk datang ke sini. Di kerumunan, ada gelombang kegelisahan secara bertahap, dan banyak mata tertuju pada Akademi Qian Kun. Moking tidak menyukai tatapan panas dan tidak bermoral di sekelilingnya. Kali ini saya mengikuti murid Akademi untuk berpartisipasi dalam konvensi 10.000 tahun, karena Akademi baru saja dibangun kembali. Meskipun Yang Ruoksu adalah master sekte saat ini, dia baru saja melangkah ke ranah seni bela diri setelah mengolah kembali seni bela diri. Moking dianggap sebagai orang terkuat di Akademi Semesta. Xuan Tua dan Lin Xuanji sama-sama Raja Abadi, tetapi identitas mereka istimewa dan warisan mereka disembunyikan. Meskipun Old Xuan juga mengikuti, tak satu pun dari mereka yang bisa bergerak. Moking tidak punya pilihan selain bergerak maju, di satu sisi untuk menekan para murid Akademi yang berpartisipasi dalam pertempuran daftar peringkat. Di sisi lain, jika sesuatu terjadi, dia masih bisa menghadapinya. Bab 3125. Di kerumunan Akademi Qian Kun, ada pria lain dengan sosok kurus, wajah bekas luka, dan seorang pria dengan wajah mengerikan. Bahkan orang yang paling mengenalnya tidak akan mengenali wajah ini. Metode kultivasi pria ini tampaknya sedikit berbeda dari yang lain, dan sulit untuk menilai tingkat kultivasinya secara akurat, mungkin pada tingkat keabadian bumi. Mendengar semua orang di sekitarnya menyebut Suzimo, pria yang terluka itu sepertinya mengingat sesuatu dan sedikit menundukkan kepalanya, merasa tersesat. Pada saat ini, sekelompok besar beku datang di jalan di depan mereka, sekitar 1.000 orang, kepala mereka mengenakan jubah merah menyala, dikelilingi oleh bintang-bintang seperti bulan. Lihat, Tuan Lingxia dari negara abadi Yanyang. Saya mendengar bahwa Raja Kabupaten Lingxia yang asli adalah Xie Qingcheng, tetapi setelah jatuhnya Suzimo dari Akademi Qian Kun, dalam percakapan antara Xie Qingcheng dan Raja Abadi Yanyang, dia tidak tahu bagaimana menentangnya, dan dia segera ditinggalkan. Apa yang kamu tahu? Bahkan jika Raja Kabupaten Qingcheng tidak berdiri, Raja Abadi Yanyang akan menemukan alasan untuk menghapusnya. Bagaimanapun, dia hanya seorang benih rendahan yang lahir, dan Raja Abadi Yanyang tidak menyukainya. Semua. Itu benar. Tidak ada yang optimis tentang Xie Qingcheng dalam pertempuran tahun itu untuk merebut India. Tanpa kelahiran Suzimo, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengambil posisi itu. Omong-omong, pertempuran untuk memenangkan segel benar-benar sengit. Suzimo dari Akademi yang kalah berturut-turut dan prediktor terkuat dari peringkat teratas, bahkan Raja Yanjun, favorit Raja Abadi Yanyang, dihapuskan. Mendengar komentar banyak biksu di sekitar, Yang Ruoksu dan Peri Cihong di Akademi mengerutkan kening dan saling memandang. Setelah itu, Yang Ruoksu melirik pria yang terluka di belakangnya dengan sedikit khawatir, dan berhenti berbicara. Seolah menyadari sesuatu, pria yang terluka itu hanya menertawakan dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara Yang, saya baik-baik saja."
Wajah itu berlumuran darah dan otot, dan senyum ini membuat wajahnya semakin jelek. Peri Cihong melihat wajah ini, merasa tertekan untuk sementara waktu. Dia menoleh dengan tiba-tiba, melihat biksu di kerumunan yang baru saja mengatakan, baik hati, dan berteriak, tutup mulut anjingmu. Kenapa? Akademi Qiankun Anda sangat bergengsi, tidakkah Anda membiarkan kami berbicara? Biksu itu tidak takut, dan mencibir. Sekte tempat dia bergabung juga merupakan kekuatan tingkat prefektur. Jika diubah menjadi 10.000 tahun yang lalu, dia secara alami tidak akan berani bentrok dengan murid-murid akademi. Sekarang akademi tidak lagi di masa lalu, dia tidak perlu takut. Kebahagiaan. Terdengar tepuk tangan dari depan. Kaisar Lingxia dari Yanyang Immortal King bertepuk tangan dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan keras, saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun, Sister Cihong, ini benar-benar agung. Di belakang Raja Kabupaten Lingxia, ada seorang pria yang berada di urutan keempat dalam daftar ramalan tahun ini. Dalam penangkapan segel, Lai Xuan sejati-sejati yang bereinkarnasi, yang ditekan 2 kali oleh Su Zimo, telah dilatih kembali ke tingkat keabadian sejati saat ini. Pada saat itu, karena permohonan Xie Qingcheng, Su Zimo melepaskan Lai Xuan. Su Zimo juga mempertimbangkan tangan ini dan memberi bantuan kepada Xie Qingcheng. Benar saja, setelah Xie Qingcheng menjadi Raja Kabupaten Lingxia, Lai Xuan membantunya untuk mendapatkan pijakan yang kuat di Kerajaan Abadi Yanyang dan menyelesaikan banyak rintangan. Namun, bahkan Lai Xuan tidak bisa menghentikan apa yang terjadi kemudian. Yunzu dapat menyelamatkan Xie Qingcheng dari penjara Kerajaan Abadi Yanyang, dan Lai Xuan memainkan peran kunci di dalamnya. Pada saat ini, tatapan Lai Xuan melintasi kerumunan dan melihat pria dengan bekas luka di wajahnya di antara para murid akademi, dengan jejak lewat yang tak tertahankan di matanya. Yang mulia, Lai Xuan berkata dengan suara lembut. Pria yang terluka itu tidak melihat ke atas, dia hanya berkata melalui akal sehatnya, saudara Lai tidak perlu seperti ini, Xie Qingcheng yang asli sudah mati. Sekarang hanya ada satu bumi abadi yang disebut, Cheng Qing, berlatih seni bela diri di Akademi Qiankun. Aku bukan adikmu. Peri Cihong berkata dengan dingin, aku tidak ada hubungannya dengan kerajaan abadi Yanyang. Raja Kabupaten Lingxia mendengus dingin, dan berkata, untuk berterima kasih kepada Qingcheng atas keturunan murahan itu, kamu memutuskan hubungan dengan ayahmu, dan memutuskan hubungan dengan kerajaan abadi Yanyang. Kamu pengkhianatan. Sebagai Raja Kabupaten Lingxia, aku dapat menekanmu kapan saja, mengirimmu kembali ke negara abadi Yanyang, dan memasukkanmu ke dalam penjara. Singkatnya, Raja Kabupaten Lingxia memberi Peri Cihong kejahatan serius. Haha. Peri Cihong mencibir dan berkata, Xie Yu, kamu, Pangeran Lingxia, ambil saja. Jika tidak ada intervensi dari Kaisar Yanyang, kamu tidak layak sama sekali. Xie Yu. Yang Ruoxu berkata dengan sungguh-sungguh, Cihong adalah murid akademi saya, dan bahkan teman Tao saya untuk Yang Ruoxu. Jika Anda ingin menyentuhnya, Anda harus bertanya kepada saya terlebih dahulu. Iya, siapa ini? Xie Yu menyipitkan mata dan berkata dengan senyum aneh, ternyata adalah penguasa Akademi Qiankun saat ini. Luar biasa, luar biasa. Yang Ruoxu, apakah menurutmu Akademi Qiankun masih sama seperti sebelumnya? Pada saat ini, suara lain datang. Tidak jauh, sekelompok pembudidaya datang, memang, kekuatan surgawi yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, Feng Huoguan. Orang yang memimpin dikenal sebagai keabadian sejati pertama Feng Huoguan, keabadian sejati Xuan Feng. Dikatakan bahwa peri sejati Xuan Feng ini telah menyentuh penghalang kekuatan magis tertinggi, dan bahkan berharap untuk bersaing untuk daftar peri sejati dari konferensi 9 surga berikutnya. Xuan Feng Zhenxian berkata sambil tersenyum ringan, Yang Ruoxu, saya menyarankan Anda untuk menahan diri dan bersikap sopan di depan Raja Kabupaten Lingxia. Jangan terlalu sombong, jangan sampai Anda mendapat masalah. Ini sangat hidup. Ada suara. Kekuatan surgawi lainnya, sekelompok biksu dari Istana Chongsu bergegas. Orang yang dipimpin adalah roh sejati pertama dari Istana Chongsu, Wuxu Sword Immortal. Keduanya datang tepat. Xie Yu sedikit melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tubuh Cihong ini dipenuhi dengan darah Raja Abadi Yanyang, tetapi karena masalah kecil, dia akan memutuskan hubungan dengan Kerajaan Abadi Yanyang. Raja Kabupaten Lingxia, apa masalahnya dengan menekannya? Tidak ada masalah sama sekali. Wuxu Jianxian mengangguk, dan berkata, generasi pemberontak dan nakal seperti ini, semua orang akan dihukum. Xuan Feng Zhenxian berkata, dari sudut pandang saya, wanita ini mungkin telah jatuh ke jalan iblis, dan pembudidaya yang saleh dari generasi saya, dia akan membunuh iblis dan mengusir iblis sendiri. Tentu saja, tidak ada konflik antara Akademi Qiankun dan Istana Chongsu.
Selama bertahun-tahun, pertumbuhan dan perkembangan yang hati-hati dari Akademi Qiankun, seperti berjalan di atas es tipis, tidak pernah menyinggung kedua kekuatan surgawi ini. Tetapi sejauh menyangkut Feng Huoguan dan Istana Chongsu, tentu saja mereka harus berdiri di sisi kerajaan abadi Yanyang, yang juga merupakan kekuatan surga. Yang Ruoksu mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, teman-teman yang terkasih, ini adalah kota Raja Dinasti Jin, penggunaan kekuatan pribadi dilarang. Ambilkan untukku. Xie Yu tidak mendengarnya, ekspresinya dingin, dan dia melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah peri Cihong. Tiba-tiba, 5 keabadian sejati muncul dan bergegas menuju peri Cihong. Lai Xuan mengerutkan kening, tetapi tidak bergerak maju. Jika Yang Ruoksu dan Fairy Cihong toleran terhadap hal yang tidak penting, Xie Yu mungkin akan mengejek mereka dan membiarkan mereka pergi. Tetapi mereka berdua berani berbicara kembali dalam tampilan penuh di jalan yang panjang. Niat membunuh Xie Yu segera terangsang. Kamu berani. Yang Ruoksu sangat marah, dan secara langsung mengorbankan pedang panjang, napas yang menakjubkan bergema, naik ke langit, membersihkan segala arah, dan memblokir 5 abadi sejati. Bab 3126. Di antara 5 abadi sejati, ada 2 di antaranya. Yang Ruoksu baru saja melangkah ke ranah seni bela diri yang sebenarnya, dan tubuh seni bela diri yang sebenarnya telah berkultivasi ke tingkat kecil. Bahkan dalam menghadapi periode surgawi, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi dalam menghadapi periode kekosongan, dia tidak bisa menahannya, apalagi 2 keabadian sejati dari periode kekosongan. Hampir saat kedua belah pihak bertarung, Yang Ruoksu jatuh ke dalam kerugian, berulang kali dalam kesulitan, dan mundur dengan mantap. Peri Cihong belum melangkah ke dunia, dan dalam menghadapi situasi ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Hehe, bahkan dengan kemampuan ini, berani menonjol. Xuan Feng Zhenxian melengkungkan bibirnya. Wuxu Sword Immortal berkata, bagaimanapun, orang adalah penguasa sekte, jadi mereka harus berjuang untuk menghela nafas lega. Xie Yu tertawa dan berkata, menurut pendapat saya, dia tidak hanya tidak mampu bersaing dengan nada ini, tetapi dia juga kehilangan napas dengan mudah. Pada saat ini, desahan lembut datang dari kerumunan di akademi, yang hampir tidak terdengar di medan perang yang kacau. Saya melihat seorang wanita cantik meninggalkan kerumunan dan melangkah ke medan perang, yang segera menarik banyak mata. Wanita itu tidak banyak bergerak, hanya mengeluarkan kuas cat dari tas penyimpanan, menggunakan yuan asli sebagai tinta, dan dengan ringan mengelusnya di depan. Wow! Dalam sekejap, di hadapan semua orang, alam semesta yang indah, 8 gurun dan 4 lautan, ribuan mil gunung dan sungai, membentuk gambar yang luar biasa dan mengejutkan, menekan 5 keabadian sejati dari kerajaan abadi Yanyang. Kekuatan magis yang tiada taranya, indah. Orang yang menembak adalah peri lukisan Mocking, salah satu dari 3 peri. Banyak biksu telah berkumpul di sekitar jalan yang panjang. Sebelum itu, banyak orang belum pernah melihat lukisan abadi, apalagi melihat lukisan abadi. Sampai saat ini, banyak biksu menyadari bahwa alasan mengapa Mocking berada di peringkat 3 peri dan begitu terkenal bukan hanya karena kecantikannya dalam melukis. Selain itu, dalam hal kekuatan tempur, Mocking adalah puncak dunia nyata. Pemahaman Mocking tentang lukisan menjadi semakin dalam sejak ia mendapatkan gambar dewa, hantu, dewa, dan iblis. Setelah menggambar wajah asli Huang Wu, simpul hatinya sepertinya tiba-tiba terurai, dan dia melangkah lebih jauh di jalan melukis. Lanskap yang indah saja membuat 5 keabadian sejati dari kerajaan abadi Yanyang tidak dapat mengangkat kepala mereka dan tidak bisa bergerak. Melihat adegan ini, wajah Xie Yu tenggelam. 2 makhluk surgawi nyata yang baru saja mengambil tindakan, di antara makhluk surgawi nyata dari kerajaan abadi Yanyang, memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk menempati peringkat 10 besar. Tanpa diduga, mereka akan ditekan dengan mengecat tinta peri dengan pukulan acak. Awalnya, saya hanya mendengar bahwa lukisan abadi memiliki kekuatan luar biasa, tetapi ada album gambar, yang dapat dikorbankan kapan saja, dan banyak lukisan kuat dapat dipanggil untuk membantu mereka. Tanpa diduga, bahkan tanpa bantuan benda asing, kekuatan tempur dari lukisan abadi masih bagus. Artinya bagus, aku tidak tahu apakah peri Mocking bisa menangkap beberapa pedang seranganku. Sebelum kata-kata itu jatuh, Wuxu Jianxian sudah menembak. Jiang Wang melintas. Bersenandung. Terkejut dengan pedang. Cahaya pedang ini baru saja muncul, dan lanskap yang indah ini memiliki kecenderungan untuk runtuh, dan tampaknya tidak dapat menahan energi pedang yang tajam ini. Gambarlah tanah sebagai penjara. Ekspresi Mocking tetap tidak berubah, pergelangan tangannya yang putih berubah ringan, dan kuasnya membuat goresan di bawah kaki Wuxu Jianxian. Dalam sekejap,
sebuah penjara hitam besar muncul di sekitar Wuxu Jianxian, menjebaknya di dalamnya. Pesta ini di penjara, bahkan memenjarakan kesadaran spiritual dan esensi sejatinya. Kekuatan cahaya pedang itu turun tajam tanpa dukungan kesadaran spiritual dan esensi sejatinya. Lanskap yang indah dan megah kembali stabil. Lonceng jingle. Wuxu Jianxian sedikit mengernyit, menembak terus-menerus, dan bahkan melepaskan beberapa kekuatan magis kendo, dan jatuh ke penjara hitam di sekitarnya, tetapi dia tidak bisa memecahkan sangkar ini. Hua Xian sebenarnya sangat kuat. Wuxu Jianxian diam-diam terkejut. Xie Yu memandang Xuan Feng abadi sejati tidak jauh, dan buru-buru berkata melalui pengetahuan ilahi, tolong juga minta Taois Xuan Feng untuk melakukannya, dan akan ada banyak terima kasih di masa depan. Saya telah mendengar tentang lukisan terkenal abadi untuk waktu yang lama, tetapi saya melihatnya hari ini dan itu benar-benar luar biasa. Xuan Feng Zhenxian terkekeh dan berkata dengan suara nyaring, ini pertemuan yang langka, saya akan datang untuk meminta nasihat. Saya melihatnya mendesak Dao Guo, lingkaran cahaya muncul di belakang kepalanya, memadatkan kesadaran spiritualnya, mencubit taktik, menunjuk ke arah Mo Qing, dan dengan ringan berteriak, bencana alam badai. Badai hitam besar muncul, memancarkan pembunuhan pamungkas, dan ada ledakan tangisan hantu dan serigala melolong, menyapu ribuan mil. Kekuatan magis yang tak tertandingi ini juga dilepaskan ketika peri yang bereinkarnasi Feng Yin bertarung melawan Su Zimo di konferensi 10.000 tahun. Kekuatan magis ini sangat kuat, dan Su Zimo menggunakan segel ketidakkekalan dalam Prajna Nirvana Sutra untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, kekuatan magis ini dilepaskan di tangan True Immortal Xuan Feng, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Mo Qing baru saja mengucapkan mantra, dan gulungan megah yang ditampilkan di depan semua orang mulai menjadi ilusi dan terdistorsi, seolah-olah akan terkoyak kapan saja. Xuan Feng Zhenxian mengatakan bahwa dia meminta nasihat, tetapi dia tidak keberatan ketika dia datang. Bahkan ada jejak kekuatan magis tertinggi dalam bencana alam badai ini. Ini benar-benar tidak tahu malu, begitu banyak orang menggertak seseorang. Peri Mo Qing juga sangat kuat. Dia terlihat lemah, tapi dia sangat kuat. Banyak biksu berbisik. Dan langkah Xuan Feng Zhenxian tampaknya membuat Mo Qing sedikit marah, dan dia sedikit mengernyit, dan bertanya dengan dingin, kamu belum selesai. Lukisan abadi tidak suka berkelahi, tetapi jika mereka benar-benar memulai, mereka tidak akan berbelas kasih. Saat itu, di Gunung Changyun, Huaxian ingin melindungi Yang Ruoxu dan Su Zimo, tetapi diejek oleh seorang dewa abadi Dajin. Dia tidak menjelaskan, dan menembak di tempat dan memenggal kepala abadi sejati itu. Jika tidak ada cara untuk membunuh dan membunuh, ada makhluk abadi sejati dari kekuatan lain yang berdiri, yang hanya akan membuat situasi semakin kacau dan bahkan di luar kendali. Tiba-tiba, lingkaran cahaya muncul di belakang kepala Mo Qing, dan melihatnya melambaikan pena animasi untuk secara langsung menggambar garis hitam legam di bawah peri Xuan Feng, Wuxu Jianxian, dan 5 makhluk abadi sejati. Lukis tanah sebagai jurang maut. Bibir Mo Qing terbuka ringan, dan dia mengucapkan 4 kata. Napas yang berdebar-debar tiba-tiba meledak, dan di bawah kaki Xuan Feng Zhenxian, garis hitam yang tampaknya biasa itu tiba-tiba berubah menjadi jurang yang gelap dan gelap. Tampaknya menjadi raksasa kuno, membuka mulutnya dan cekungan darahnya, mencoba melahapnya dan mencabik-cabiknya. Kekuatan dan nafas dari kekuatan magis ini telah jauh melampaui beberapa kekuatan magis yang tak tertandingi sekarang. Kekuatan magis tertinggi. Xuan Feng Zhenxian berubah warna dengan takjub dan berseru. 4 kata ini menyebabkan kegemparan. Lukisan Immortal Mo Qing secara tak terduga menyadari kekuatan supernatural tertinggi. Wuxu Jianxian terkejut. Tidak heran dia baru saja membuat tembakan berturut-turut, dan sulit untuk menghancurkan penjara lukisan abadi. Pahami kekuatan magis tertinggi, jiwa daging dan darah, esensi jiwa, dan bahkan esensi sejati akan diubah, dan kekuatan tempur akan sangat meningkat. Xuan Feng Zhenxian, Wuxu Jianxian dan yang lainnya tidak berdaya untuk melawan, mereka hanya bisa menyaksikan jurang gelap gulita di bawah kaki mereka, terus-menerus menarik tubuh mereka, dan sedikit tenggelam dalam kegelapan. Tidak. Lukisan abadi, selamatkan hidupmu. Beberapa teriakan datang dari jurang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, bercampur dengan jejak kemarahan dan keagungan. Itu adalah dengusan lembut, kekuatan supernatural tertinggi Mo Qing, langsung runtuh. 7 abadi sejati dari Xuan Feng dan Wuxu Sword Immortal jatuh dari jurang yang gelap, dan 2 abadi sejati dari Yanyang Immortal Kingdom telah kehilangan napas. 5 orang yang tersisa, termasuk True Immortal Xuan Feng dan Immortal Wuxu Sword, semuanya pucat, malu dan ketakutan. Bab 3127. Akademi Qian Kun, kamu sangat berani.
Seorang pria tiba-tiba muncul, berdiri di udara dengan ekspresi dingin, tubuhnya dipenuhi dengan besi dan darah, dengan pisau tajam yang tergantung di pinggangnya. Teriakan nyaring ini, membawa keagungan tanpa akhir, langsung membanjiri semua hiruk-pikuk di kota kerajaan. Semua orang mengikuti prestise, dan ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat orang itu datang. Temui Raja Xing Xing. Banyak biksu dari kerajaan Jinxian besar buru-buru membungkuk dan membungkuk. Para biarawan dari berbagai kekuatan di alam abadi dewa juga membungkuk untuk memberi hormat. Raja Hukuman Surgawi bertanggung jawab atas hukuman dan pembunuhan kerajaan abadi jin besar, di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang, kejam, membunuh dan menentukan. Mengumpulkan bakat arogan suatu negara dan membentuk Xing Lawei, yang terkenal di seluruh alam dewa abadi, dan di bangsa abadi jin besar, tidak ada yang berani bertabrakan dengan Xing Lawei. Dalam beberapa tahun terakhir, Xing Ruwei hanya menderita kerugian besar di tangan Su Zimo, peringkat ganda teratas dunia. Orang-orang dari Akademi Qiankun akan ditanam. Murid Akademi, Su Zimo, yang membunuh pembunuhan kriminal pertama Tianwei Songche, dan menerobos ke kerajaan abadi Dajin sendirian, membunuh Raja Yuanzuo, putra Raja Jin, dan membakar Lei Cheng untuk memusnahkan Liangxi. Itu benar. Kerajaan Jinxian Agung tidak menemukan Akademi Qiankun untuk menyelesaikan akun, mungkin karena Akademi Qiankun juga merupakan kekuatan surgawi, dan itu sedikit cemburu. Sekarang Akademi Qiankun telah jatuh ke titik ini, Dajin Xiangwo tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dengan mudah. Para pembudidaya yang menonton jelas di dalam hati mereka, diam-diam berkomunikasi dengan roh mereka dan menyaksikan perubahan. Tian Xingwang, apa maksudmu? Yang Ruoksu bertanya dengan suara yang dalam dengan aura kebenaran di dadanya, menanggung paksaan dari Raja Hukuman Surgawi. Raja Xingqing berkata dengan dingin, sebagai penguasa akademi, apakah kamu tidak tahu aturan kota Raja Dajin yang tidak boleh bertarung secara pribadi? Kesalahannya bukan di kampus. Yang Ruoksu berkata dengan sungguh-sungguh, itu adalah Xie Yu dari kerajaan abadi Yanyang yang melakukan langkah pertama. Kami terpaksa melawan hanya ketika kami harus menangkap orang-orang di akademi. Semua biksu yang hadir dapat bersaksi untukku. Ada keheningan di kerumunan. Faktanya, Yang Ruoksu benar. Ada begitu banyak biksu di sekitar, seluruh proses ada di mataku, itu memang tangan pertama Xie Yu. Hanya saja, siapa yang akan menyinggung kerajaan abadi Yanyang, atau bahkan 2 kekuatan surgawi dari kerajaan abadi jin besar, untuk Akademi Semesta. Ketika Xie Yu mendengar kata-kata itu, dia tidak menjelaskan, dia tampaknya tidak khawatir, tetapi memandang Yang Ruoksu dengan wajah mengejek. Sayangnya, tidak ada yang akan bersaksi kepada Anda. Raja Xingqing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kosong, bahkan jika kerajaan abadi Yanyang bergerak lebih dulu, kamu harus meminta bantuan Xing Lai Wei di kota daripada melawan. Semua orang di Akademi Qiankun sangat marah ketika mereka mendengar ini. Xie Yu langsung mengirim 5 roh sejati untuk mengepung Yang Ruoksu, dan dia tidak berniat untuk menahan tangannya sama sekali. Ketika dia berlari untuk meminta bantuan Xing Lai Wei, Yang Ruoksu mungkin sudah mati di jalan. Raja Xingqing jelas disengaja, tapi alasan ini terlalu absurd. Bahkan jika Raja Xingqing memiliki sikap ini, bahkan jika Xing Tuowei dipanggil, apa gunanya? Yang Ruoksu tertawa kembali dan berkata dengan keras, masih ada alasan seperti itu di dunia ini. Xie Yu dan yang lainnya akan membunuhku, tetapi mereka tidak mengizinkanku untuk melawan. Begitu mereka melawan, kamu harus menghukumku. Sudah lama terdengar bahwa Raja Hukuman Surgawi bertanggung jawab atas hukuman Dajin, dengan wajah besi dan tidak mementingkan diri sendiri. Saya tidak menyangka bahwa hukum Dajin begitu tidak masuk akal. Itu tergantung pada Anda sendiri. Ekspresi Raja Xingqing tidak berfluktuasi, tetapi dia berkata dengan acuh tak acuh, hanya berdasarkan kata-katamu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota Raja Dajin hidup-hidup. Hanya dengan satu kalimat, seseorang harus dihukum mati. Begini cara Raja Hukuman Surgawi bertanggung jawab atas hukuman. Mocking mengerutkan kening, dan bertanya dengan nada dingin. Di hati banyak biksu, lukisan abadi memiliki banyak pengaruh. Setelah Mocking berdiri, ada keributan di antara kerumunan, dan beberapa orang mulai berbisik. Raja Xingqing memiliki mata dingin, melihat sekeliling, dan perlahan berkata, di wilayah kerajaan abadi Jin Agung, kata-kataku adalah aturan, dan kehendakku adalah hukum. Pemaksaan Raja Abadi yang kuat, ditambah dengan udara pembunuh berdarah besi yang menyelimuti Raja Hukuman Surgawi, langsung memusnahkan semua keraguan. Pada saat ini, semua kekuatan telah melihat bahwa Dajin Xiangwo siap untuk mengambil keuntungan dari topik ini, dan tidak berniat melepaskan Akademi Qiankun. Apa yang kamu inginkan? Yang Ruoksu bertanya dengan suara yang dalam. Tidak ada gunanya berdebat saat ini. Tian Xingwang berkata, kamu tidak berdosa sampai mati,
tetapi sayang sekali kamu mengatakan hal yang salah. Kamu harus membayar harganya jika kamu mengatakan hal yang salah. Jadi, kamu harus mati di sini. Setelah itu, Raja Xing Xing mengalihkan pandangannya dan jatuh pada Mo King, berkata, adapun dia membunuh dua roh sejati dari kerajaan abadi Yanyang di kota kerajaan, dia tidak bisa melarikan diri. Tianxing Senior. Pada saat ini, Xie Yu tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum, peri Mo King ini membunuh orang-orangku dari negara peri Yanyang. Dia juga meminta Raja Surga untuk menjual mie tipis dan memberikan wanita ini kepadaku dari negeri peri Yanyang. Bagaimana dengan pembuangannya? Mengambil peri lukisan, salah satu dari tiga dongeng, kembali ke kamar tidur Lingxianya, Xie Yu merasakan ledakan kegembiraan dan intoleransi panas hanya dengan memikirkannya. Juga, Raja Tianxing mengangguk. Singkatnya, nasib Yang Ruoxu dan Mo King hancur. Ternyata Raja Hukuman Surgawi dari Kerajaan Abadi Jin Agung sangat tak tahu malu. Pada saat ini, suara seorang wanita datang dari kejauhan, dan apa yang dia katakan cukup mengejutkan. Baru saja, Yang Ruoxu dihukum karena kejahatan berat karena hanya mempertanyakan penegakan hukum Raja Xing Xing. Apa yang akan terjadi pada orang yang berani memarahi Raja Xing Xing ini? Semua orang mengikuti prestise, dan mereka tidak bisa tidak bersinar. Saya melihat Bibi Tao yang menakjubkan dengan lengan besar berkibar tergesa-gesa, mengenakan gaun sederhana dan polos, tetapi dalam gerakannya, dia mengungkapkan sajak Tao yang tak terlukiskan. Hal yang paling menarik perhatian adalah di belakang Bibi Tao, ada papan catur persegi besar di punggungnya. Pada saat ini, semua orang tampaknya memiliki perasaan bahwa wanita itu datang ke sini dengan ribuan mil bintang di punggungnya. Salah satu dari tiga peri, catur peri Junyu. Tanpa diduga, kali ini konferensi 10.000 tahun, tiga peri besar akan datang lagi. Qi Xian telah melangkah ke dunia gua dan menjadi Raja Peri, tidak heran dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Hanya Xiao Cheng Dongtian, jauh dari tandingan Raja Hukuman Surgawi. Ada suara diskusi dari kerumunan. Ternyata itu peri Junyu, tidak heran kamu berani berbicara di depanku, Sanhai Xianzong tidak ada yang peduli denganmu. Raja Xing Xing melihat secara horizontal. Dengan suara keras, pedang hukuman harta karun roh gua surgawi yang asli keluar dari sarungnya, langsung dipenuhi dengan pembunuhan berdarah tanpa akhir, dan Raja Hukuman Surgawi berkata dengan dingin, jika Sekte Abadi Laut Gunung tidak memiliki siapapun untuk mendisiplinkan Anda, saya akan melakukannya. Memberimu pelajaran untuk Sekte Abadi Laut Gunung. Dua Raja Abadi Sanhai Xianzong buru-buru berdiri, menghentikan Jun Yu, dan berteriak dengan suara rendah, Jun Yu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Sanhai Xianzong, jangan khawatir. Transmisi suara lain berkata, ini adalah kota Raja Dajin. Konflik pecah dan kami bertiga tidak bisa pergi. Jun Yu terdiam. Dia juga tahu bahwa dia jauh dari lawan Raja Surga Xing. Tapi dia tidak bisa terbiasa, Raja Xing Xing menggertak orang seperti ini. Terima kasih Jun Yu Dao atas kebaikanmu. Yang Ruoxu tiba-tiba tersenyum, dan tidak ingin menyakiti orang lain, jadi dia mengangkat suaranya, masalah hari ini hitam dan putih, dan ada keadilan. Kamu bisa membunuhku. Aku hanya punya satu permintaan. Bisakah kamu membiarkan yang lain masuk? Akademi terhindar. Metropolitan. Banyak murid di akademi tergerak. Ruoxu, aku akan bersamamu. Peri Qihong melangkah maju dan berdiri bersama Yang Ruoxu. Kamu, orang yang sekarat, tidak pantas untuk bernegosiasi denganku. Raja Xing Xing memiliki nada dingin dan menolak. Pada saat ini, sudah ada banyak beku yang berkumpul, dan banyak dari mereka telah berpartisipasi dalam konferensi 10.000 tahun-tahun itu, dan bahkan konferensi dewa. Melihat adegan ini, mereka semua diam-diam menggelengkan kepala dan menghela nafas. Apa keindahan Akademi Qiankun tahun itu, pada konferensi 10.000 tahun, Su Zimo memenangkan posisi teratas. Pada konferensi Shen Xiao, pertempuran mengejutkan lainnya pecah dengan Tian Jiao Yunting terkuat di domain abadi Shen Xiao. Tapi sekarang, Akademi Qiankun telah jatuh ke titik ini, diganggu dan dihina sesuka hati. Cek tut. Pada saat ini, kekosongan di atas jalan panjang tiba-tiba retak, dan suara aneh terdengar di dalam. Setelah itu, seorang pria berwajah putih, berjubah abu-abu keluar lebih dulu dan berkata, ini benar-benar agung. Ketika saya tidak memiliki siapapun di Akademi Semesta, sangat mudah untuk menggertak. Bab 3128. Kakak Lin. Banyak biksu di Akademi Qiankun mengerutkan kening ketika mereka melihat orang ini. Lin Xuanji ini memuja Penatua Xuan sebagai gurunya dan jarang muncul di Akademi Qiankun. Dia sangat misterius. Dia tidak menyangka akan berdiri di saat kritis Akademi. Bagaimanapun, dibutuhkan keberanian dan keberanian yang cukup untuk berdiri di bawah tekanan Raja Hukuman Surgawi.
Terlebih lagi, saudara Lin ini berani menertawakan, yang jelas merupakan hati yang fana. Kakak Lin ini tidak berjalan dengan banyak murid kuliah pada hari kerja, kelihatannya dingin, tetapi di saat krisis, dia bisa berdiri, yang benar-benar mengagumkan. Satu lagi untuk mati. Tian Xingwang berkata dengan kosong. Kakak Lin. Yang Ruoksu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu ambil yang lain dan pergi dulu, jangan khawatir tentang aku. Melihat Lin Xuanji ditransmisikan melalui luar angkasa, dia menduga bahwa Lin Xuanji sebagian besar adalah Raja Abadi yang kuat, dan mungkin bisa menyelamatkan beberapa murid akademi. Aku memanggil seseorang untuk datang, mengapa kamu pergi? Lin Xuanji memutar matanya, menunjuk Raja Xing Xing yang berdiri di udara di depannya, melengkungkan bibirnya dan berkata, hanya hal semacam ini, mari kita bunuh dengan santai. Omong kosong macam apa, Raja Hukuman, dia dipasang di Akademi Qiankun kita, dan dia akan segera dibunuh. Banyak murid di kampus memandang Lin Xuanji, yang membuat gerakan dan memercikkan mulutnya, semuanya tercengang. Semua orang di akademi bahkan curiga bahwa Brother Lin memiliki masalah dengan otaknya. Hahaha. Ada ledakan tawa di sekitar. Menonton biksu yang menonton Lin Xuanji lebih seperti menonton lelucon. Raja Xing Xing menghela nafas pelan dan berkata, saya awalnya ingin memberi orang lain kesempatan, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Lihat penampilan konyolmu. Lin Xuanji menunjuk Raja Hukuman Surgawi, dan tertawa terbahak-bahak, kalian semua akan mati dari kerajaan abadi besar, dan kalian masih sombong denganku di sini. Ledakan. Begitu suara itu jatuh, Su harus mengkonfirmasi kata-kata Lin Xuanji, ada suara keras ke arah Istana Dajin. Guntur yang menyala dan menyilaukan jatuh dari langit dan menabrak Istana Dajin. Jika Raja Abadi yang kuat memperhatikan dengan penuh perhatian, dia bisa mengamati bahwa di tengah guntur itu sebenarnya adalah tombak panjang, dikelilingi oleh busur petir. Tombak jahat yang menakutkan. Wajah Raja Xing Xing berubah, mengerutkan kening dan berkata, angin tersisa. Di atas Istana Dajin, awan mendung dan guntur bergulir, dan lautan guntur yang menyala-nyala telah terbentuk di sekitarnya, dan sepertinya menelan seluruh Istana Dajin. Sebenarnya, untuk hari ini, Raja Jin dan Raja Tianxing telah lama mengantisipasi. Keduanya sudah mengenal Kaisar Abadi Shen Xiao, dan jika angin bertiup, mereka berharap Istana Shen Xiao dapat maju untuk menyelesaikan bencana. Hanya saja tidak ada yang bergerak di Istana Shen Xiao. Selama Kaisar Huangwu tidak datang, itu hanya Tian Huangzong yang dipimpin oleh Feng Chantian, tidak ada yang perlu ditakuti, dan Raja Hukuman Surgawi tidak khawatir. Di Istana Dajin, selain Raja Jin, ada hampir 100 pembangkit tenaga Raja Abadi. Tidak mudah untuk menghancurkan Istana Dajin. Apakah ini orang yang kamu panggil? Menghadapi perubahan seperti itu, Raja Xing Xing masih memiliki ketenangan, merendahkan, menatap orang-orang di Akademi Qiankun, dan perlahan berkata, sebelum pemenangnya ada di sana, aku akan membunuhmu. Denganku, kamu tidak bisa membunuh siapapun. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mendengar suara ini, Yang Ruoksu, Fairy Qihong, Xie Qingcheng, dan Mo Qing dari Qiankun Academy semuanya terkejut, dan mata mereka menunjukkan warna yang luar biasa. Bahkan kupu-kupu di bahu Mo Qing terbang kegirangan, dan berulang kali berkata di telinga Mo Qing, ini dia kembali. Kekosongan tempat Lin Xuanji keluar tidak pernah tertutup. Baru saja, perhatian dan tatapan semua orang tertarik oleh pergerakan Istana Dajin, tanpa memperhatikan, semakin banyak orang keluar dari celah di ruang itu. Dan orang yang baru saja berbicara berdiri di depan orang banyak, dengan kemeja hitam dan rambut hitam, dengan mata yang tajam, seperti seorang sarjana yang lemah. Tetapi di tangan cendekiawan ini, dia membawa kepala berdarah, menambahkan darah. Sekelompok biksu di Akademi Qiankun perlahan menoleh dan mengikuti prestise melihat orang ini. Mereka tidak bisa membantu tetapi secara tidak sadar membuka mulut mereka sedikit dan membeku di tempat. Saudara muda Su. Yang Ruoksu adalah yang pertama bereaksi, dan dia sangat gembira, dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak kegirangan. Peri Qihong juga memberi isyarat terus-menerus, tersenyum. Xie Qingcheng bersemangat, dan awalnya ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresinya menjadi gelap, dan dia terdiam. Mo Qing menatap sosok yang akrab dan tidak dikenalnya, matanya kemerahan, dan mulutnya masih mengerucut. Sejak dia melukis wajah asli Huang Wu, dia telah menebak identitas Su Zimo. Kemudian, dalam Perang Dunia Gurun Besar, 3.000 dunia terkejut, dan dia tahu bahwa Su Zimo tidak benar-benar mati. Setelah itu, saya mendengar bahwa Kaisar Huangwu dan Kaisar Kupu-Kupu Udara berkumpul untuk memadamkan bencana Fudo, dan menghentikan dua pertempuran antara naga dan Phoenix dan Kunpeng. Kemanapun mereka pergi,
pasti ada perbuatan luar biasa. Dia hanya tahu bahwa Su Zimo sudah memiliki pendamping Tao. Masih Kaisar Iblis kupu-kupu berdarah yang mengejutkan zaman kuno dan modern dan mencemooh semua ras. Dia belum pernah melihat Kaisar Iblis kupu-kupu darah. Tetapi mendengarkan beberapa rumor di luar, ditambah dengan penghitungan ulang bindi, dia sering berpikir bahwa mungkin hanya Kaisar Setan kupu-kupu darah yang layak untuk Kaisar Huangwu. Dia mengerti bahwa antara dirinya dan Kaisar Huangwu, itu tidak mungkin. Selama bertahun-tahun, dia hanya bisa mengubur sentimen yang sedikit muda di dalam hatinya, lebih dalam dan lebih dalam. Saya berharap suatu hari, saya bisa meletakkannya sepenuhnya. Dia tidak akan sedih dan kecewa. Emosi yang terkubur dalam semacam ini, tidak ada yang tahu, dia kadang-kadang mengingatnya, dan dia juga akan merasakan semacam kebaikan. Namun, ketika dia berpikir bahwa Junior Brotersu adalah Kaisar Huangwu, dia juga meminta Junior Brotersu untuk mentransfer lukisan ke Huangwu, dan dia pasti akan merasakan sedikit kemarahan dan rona merah. Su Zimo kembali. Dia memasuki makam Kaisar, tetapi dia tidak mati. Saya mendengar bahwa dia memiliki tubuh King Lian, jadi dia masih berani muncul, dan dia tidak takut bersaing untuk mendapatkan kekuatan. Setelah keheningan singkat, ada suara besar di kerumunan. Su Zimo. Kesadaran ilahi Raja Sing Surgawi tersapu, dan ada sentuhan kejutan di matanya, dan kemudian mengangguk, dan berkata, tidak heran Anda berani menghadapi saya telah berkultivasi ke langit gua. Ketika kalimat ini diucapkan, itu menyebabkan kegemparan di kerumunan. 10.000 tahun yang lalu, Su Zimo hanyalah seorang abadi, bersaing dalam pertempuran untuk mendapatkan peringkat. Sekarang, Su Zimo telah melangkah ke dalam gua dan menjadi Raja Peri yang tiada taranya. Dong Tian Dacheng, haha. Tian Xingwang tiba-tiba tertawa, tanpa peringatan, tiba-tiba menembak, dan berkata dengan dingin, beri, aku, mati. Kata, kematian, belum jatuh, pisau siksaan yang berdarah dan dingin telah ditebas, dan itu akan segera datang. Dalam sekejap, darah tak berujung muncul di udara, seolah-olah makhluk yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk bertahan hidup di bawah siksaan brutal, mengucapkan jeritan kesedihan. Raja Sing Sing telah melepaskan Dzogchen Caverns, bekerja sama dengan Sing Slaughter Knife, dan menembak tanpa pamrih, meledakkan pembunuhan pamungkas. Su Zimo selalu berdiri di sana, tidak bergerak, seolah-olah dia tidak bereaksi. Sampai pisau siksaan hendak menyentuh kulit kepalanya, dia masih memegang kepala yang berlumuran darah di satu tangan, mengangkat tangan yang lain, dan langsung meraih pisau siksaan di telapak tangannya. Cahaya bilah dan air berdarah menghilang dalam sekejap. Mendesis. Semua orang merasa ngeri. Dengan daging dan darahnya, Su Zimo bisa memegang pisau siksaan Raja Sing Sing dengan satu tangan tanpa bergerak. Setelah bertahun-tahun, kamu belum membuat kemajuan apapun, jadi itu tidak sebagus yang ada di tanganku. Su Zimo mengangkat kepala berlumuran darah di tangannya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan tersenyum ringan. Lalu ada jepretan. Pisau penyiksaan patah. Bab 3129. Di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pegangan ini mewakili hukuman dan pembunuhan kerajaan abadi Jin Agung, dan prajurit dewa yang berlumuran darah tak berujung dihancurkan berkeping-keping oleh telapak tangan Su Zimo dan berserakan di tanah. Ini. Kelompok itu diperbaiki dengan gempar. Kekuatan apa ini? Pisau hukuman adalah simbol kerajaan abadi Jin Agung. Fragmentasi pisau siksaan juga tampaknya menandai nasib kerajaan abadi Jin Agung. Raja Sing Sing juga terkejut, pupil matanya menyusut, menyaksikan adegan ini dengan tak percaya, jejak kengerian melintas di kedalaman matanya. Su Zimo tidak hanya menghancurkan pisau siksaan dengan ini. Itu juga menghancurkan Raja Sing Sing yang mengesankan, percaya diri, dan membunuh. Pisau siksaan ini memakukan Feng Chantian di pilar batu selama 400.000 tahun. Ini berarti Feng Chantian selalu menderita hukuman dan siksaan yang terkandung dalam pisau penyiksaan itu sendiri. Ketika Su Zimo menyelamatkan Feng Chantian di kota Juelei, pisau siksaan ini pernah digunakan untuk melawan penjaga penjara yang rusak. Dan sekarang, itu dihancurkan oleh Su Zimo dengan tangan kosong. Lihat, peri buku Yunzu juga ada di sini. Mata seseorang tajam, dan Yunzu memimpin dua anak Tao di belakang Su Zimo setelah melihat kehampaan di udara. Hei, wanita pirang itu, yang tampaknya adalah anggota Protos, masih Raja Dewa. Sungguh roh iblis yang kuat, di mana begitu banyak ras iblis yang kuat keluar, apakah mereka berasal dari hutan belantara yang besar? Dan perbaikan pedang dunia pedang. Alam Kunpeng juga ada di sini. Dunia naga. Di belakang Su Zimo, sekelompok orang kuat keluar satu demi satu, meskipun jumlahnya tidak besar, mereka semua berasal dari berbagai alam super. Pertempuran seperti itu.
Banyak biksu diam-diam terkejut. Formasi semacam ini, apalagi pertemuan 10.000 tahun, bahkan pertemuan Sensiao tidak bisa mentolerirnya. Melihat postur ini, kembalinya Suzimo kali ini siap untuk mengakhiri keluhannya. Saya mendengar bahwa beberapa Raja Abadi ingin merencanakan garis keturunan fisiknya. Saya khawatir tidak ada dari orang-orang ini yang dapat melarikan diri. Kepala manusia yang dia pegang di tangannya terlihat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Pada saat ini, Raja Xing Xing memiliki wajah jelek, matanya berbalik, dan dia jatuh di kepala orang itu. Kepalanya berlumuran darah dan acak-acakan, dan dia tidak mengenalinya untuk sementara waktu. Sampai saat ini, setelah identifikasi yang cermat, wajahnya berubah, dan dia berteriak dengan suara rendah, Raja Yunyu. Kepala Raja Yunyu dipenggal, dan roh primordial disegel di dalamnya. Dia tidak bisa bertahan, dan tidak bisa meminta kematian. Su Zimo menggendongnya lagi. Dia sudah malu dan marah. Sebagai Raja Abadi, di mana dia menderita penghinaan seperti itu. Dengan begitu banyak orang berkumpul di sini, Raja Yunyu tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, hanya karena dia khawatir akan dikenali. Tanpa diduga, di bawah publik, dia akan dihancurkan oleh Raja Xing Xing. Raja Yunyu, Raja sebuah negara di wilayah abadi Langkiau. Itu dia. Aku cukup beruntung untuk bertemu dengannya sekali, tapi aku tidak menyangka Su Zimo dipenggal kepalanya hari ini, dan dia jatuh ke titik ini. Ada obrolan dari kerumunan. Raja Xing Xing tidak bisa menyembunyikannya pada pandangan pertama. Dia tertawa seperti orang gila, Tian Xing, kamu juga mengakuinya. Hari ini, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Ayo mati bersama, hahaha. Mendengar kata-kata itu, Raja Hukuman Surgawi tampak mendung dan tidak pasti, dan perlahan berkata, hasilnya belum diketahui. Dengan Tian Huangsong, Anda tidak dapat memenangkan Istana Dajin. Di satu sisi, Raja Xing Xing berharap Raja Jin bisa menang dan bergegas untuk mendukungnya. Lagi pula, ada hampir 100 Raja Abadi di pihak Raja Jin. Di sisi lain, selama Istana Sensiao maju, orang-orang seperti Su Zimo secara alami tidak takut. Hanya saja gagasan Raja Xing Xing belum jatuh, dan tampaknya Istana Dajin telah memutuskan kemenangan dan kekalahan. Pertempuran itu jauh lebih cepat dari yang diperkirakan semua orang. Istana Dajin. Tombak roh jahat jatuh dari langit, menembus aula istana, dan lautan guntur yang tak berujung mengalir, mengandung aura menghancurkan dunia. Feng Chantian, aku mengira akan ada hari ini, dan aku sudah menunggu lama. Suara Raja Jin terdengar. Tahun itu, Raja Jin Sisi pergi ke alam iblis untuk dibunuh, dan kepalanya digantung di luar kamar tidurnya. Raja Jin sudah merasakan sedikit krisis. Musibah ini tidak bisa dihindari. Terlebih lagi, dia enggan membiarkannya meninggalkan semua status, identitas, status yang ada, melarikan diri dari surga dan menyembunyikan namanya. Tolong, sesama Taois, kepung dan bunuh orang ini. Raja Jin datang ke udara dan menghadapi Feng Chantian. Mengikuti perintahnya, di sekitar Feng Chantian, hampir 100 pusat kekuatan Raja Abadi langsung muncul, satu persatu menopang sisi gua, membentuk tren pengepungan, melampirkan Feng Chantian. Di belakang Feng Chantian, Lin Zan dan Linglong Immortal King dan istrinya juga berjalan keluar. Hanya ada 3 dari mereka yang tersisa di kenaikan benua surgawi yang sunyi. Raja Jin sedikit mencibir, dan berkata, ternyata ada Raja Zan dan istrinya sebagai pembantu, tidak heran aku berani membunuh istana Dajinku. Raja Jin, kamu harus mati hari ini. Mata Lin Zan dingin, memegang tombak, dan semangat juangnya luar biasa. Hahaha. Raja Jin tertawa dan berkata, jika kamu ingin membunuhku, itu masih jauh dari kalian bertiga. Feng Chantian, aku bisa menekanmu sekali, dan aku bisa menekanmu untuk kedua kalinya. Raja Jin berkata dengan keras, dan kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan, bersiaplah untuk pergi. Lin Zan menyerahkannya kepadaku, dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk mengepung Feng Chantian dan Raja Abadi Linglong. Raja Jin memberi perintah dan langsung menopang sisi gua. Di gua ini, bahkan ada sinar kekuatan dunia. Raja Jin telah menjadi kaisar semu. Menghadapi adegan ini, ekspresi Feng Chantian tetap tidak berubah, tetapi dia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, bunuh aku. Raja Jin mengerutkan kening. Tindakan ini agak aneh. Di sisi Feng Chantian, hanya Lin Zan dan Raja Abadi Linglong. Dan gerakan Feng Chantian sepertinya memerintahkan sesuatu. Sebelum Raja Jin bisa bereaksi, kekosongan di medan perang tiba-tiba terbelah menjadi celah, dan selusin sosok muncul dari sana, bergegas menuju Raja Abadi yang kuat di pihak Dajin. Selusin orang ini tidak tahu berapa lama mereka bersembunyi di dekatnya, dari awal hingga akhir, tidak ada yang memperhatikan mereka.
Selain itu, karena pertempuran raja, banyak gua dan langit disangga, mengakibatkan guncangan dan distorsi ruang, dan transmisi ruang angkasa sama sekali tidak mungkin. Tapi selusin orang turun dari udara tipis dan memasuki medan perang. Yang lebih menakutkan adalah kecepatan tubuh kelompok orang ini terlalu cepat, seperti hantu, ketika Raja Abadi bereaksi, kelompok orang ini telah terbunuh. Selusin pria kuat ini terlahir sangat jelek, dengan taring berwajah biru, dan sepasang sayap daging di belakang mereka, memegang parang tajam dengan busur berlebihan. Hantu raksa. Raja-raja abadi berseru. Kantong. Kabut darah menyembur. Dalam sekejap, ada lebih dari selusin raja abadi yang jatuh pingsan. Tingkat kultivasi kelompok hantu raksasa ini semuanya adalah raja puncak. Dengan kecepatan hantu dan kengerian, mereka memasuki kerumunan dan menyebabkan kerusakan besar dalam sekejap. Yang lebih menakutkan adalah sosok kekar dan tinggi yang dipimpinnya memiliki tubuh yang lebih cepat dan cara yang lebih brutal. Bahkan Raja Peri Puncak tidak bisa bertahan satu putaran di depannya. Di medan perang, setelah ditabrak bolak-balik beberapa kali olehnya, sudah ada potongan anggota badan dan lengan yang patah, dan darah mengalir ke sungai. Saya melihat sosok ini sesekali berhenti, berdiri di sungai darah, berpesta. Di gigi bertautan tajam, darah merah perlahan mengalir, dan dengan wajah mengerikan itu dan bola mata terangkat, semua Raja Peri tampak ketakutan, dan ada rasa dingin di hati, dan kulit kepala mati rasa. Hantu. Itu adalah Raja Hantu Yasha. Beberapa Raja Abadi tidak tahan, pikiran mereka runtuh, menjerit, berbalik dan melarikan diri. Ketakutan menyebar, dan Raja Abadi yang tersisa runtuh tanpa perlawanan. Bab 3130. Faktanya, sebelum Suzimo dan yang lainnya siap untuk pergi ke surga, Dewa Seni Bela Diri telah mengatur agar Raja Ketakutan Yasha membawa selusin Raja Raksa ke surga, menatap gerakan Yunyu dan yang lainnya, dan menunggu untuk pengiriman setiap saat. Setelah Raja Yashafir kembali dari Kerajaan Abadi Langkiau, dia datang langsung ke sekitar Istana Dajin, dan muncul dengan selusin Raja Raksa yang mengintai di dekatnya, membunuh mereka. Di satu sisi, klan raksasa dan Yasha memang memiliki keunggulan tertentu dalam garis keturunan fisik dan kecepatan tubuh. Di sisi lain, Yasha Fir King dan yang lainnya muncul tiba-tiba, membunuh hampir 100 Raja Abadi ini secara mengejutkan. Terlebih lagi, kekuatan bertarung Yasha Dread King, menghadapi Raja Jin dan lainnya, hampir memiliki dominasi mutlak. Hantu raksa. Raja Jin tampak pucat di medan perang yang mengejutkan di sekitarnya. Dia akhirnya tahu mengapa Raja Ansi membawa lusinan Raja ke Sekte Desolate Surgawi Alam Iblis, dan seluruh pasukan akan dimusnahkan, dan Raja Ansi hanya memiliki satu kepala yang patah, tergantung di pintu istananya. Luka seperti itu jelas digigit oleh seseorang. Raja Jin telah menyadari bahwa jika Istana Shen Xiao tidak bergerak hari ini, dia tidak hanya akan jatuh, tetapi Kerajaan Abadi Jin Agung juga akan dihancurkan. Di kejauhan, asap mengepul dan bendera berkibar. 200.000 tentara dari Tian Huangzong dan periode negara-negara berperang, dipimpin oleh Lin Lei dan 7 komandan setan cinta, bertempur di sini. Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung melintas di hati Raja Jin, dan akhirnya mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, Feng Chantian, ini adalah dendam antara Anda dan saya, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ini adalah akhir dari masalah ini, kamu dan aku bertarung, sampai pada kesimpulan akhir. Tidak ada gerakan di Istana Shen Xiao. Memaksa Feng Chantian untuk melawannya sendirian adalah satu-satunya vitalitas yang dia pikirkan sejauh ini. Dia mengerti angin. Kuat, heroik, meremehkan untuk berbuat lebih banyak dan lebih sedikit, dan tidak pernah menindas yang lemah. Di bawah kemarahan Feng Chantian, tidak ada rasa takut di hatinya, dan dia bahkan akan menantang yang lebih kuat. Raja Jin tahu kebencian yang tak terlupakan di hati Feng Chantian untuknya. Dapat dikatakan bahwa penyiksaan dan kehancuran mental yang dialami Feng Chantian selama 400.000 tahun disebabkan oleh dirinya sendiri. Putra dan menantu Feng Chantian juga dibunuh oleh Raja Ansi. Feng Chantian pasti ingin membunuhnya sendiri. Ini adalah kesempatan yang bisa dia manfaatkan. Ini juga kelemahan Feng Chantian. Dalam pikiran Raja Jin bahwa jika dia mengadakan serangkaian retret setelah Feng Chantian, dia hanya mendengar Feng Chantian menjawab dengan acuh tak acuh, kamu juga layak. Apa? Raja Jin tercengang, semua persiapan barusan menghilang dalam sekejap. Anda. Raja Jin menatap Feng Chantian, terdiam beberapa saat. Reaksi Feng Chantian benar-benar melebihi harapannya. Jika itu 400.000 tahun yang lalu, Feng Chantian akan memberi Raja Jin kesempatan. Tetapi selama 400.000 tahun penjara dan siksaan tanpa melihat matahari, dia menyaksikan banyak makhluk di alam bawah dan saling membunuh di depan matanya. Dia telah menanggung terlalu banyak. Hari ini,
dia hanya ingin balas dendam. Tidak hanya untuknya, untuk keluarga mereka, untuk makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari alam bawah yang telah terkubur di tanah kerajaan abadi Dajin selama bertahun-tahun. Juga untuk malam pemakaman. Hentikan dia. Mata Feng Chantian dingin, dan dia melambai untuk memberi perintah. Angin. Raja Jin terkejut, baru saja akan berbicara, dia merasakan krisis yang kuat, dan tiba-tiba datang. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia buru-buru menjalankan ki dan darahnya untuk menopang langit. Tapi langit guanya, di bawah serangan sengit berturut-turut dari Raja Ketakutan Yasha, tidak bisa mendukungnya sama sekali. Setelah tembakan Lin Zan, dia langsung pingsan. Jieji. Lebih dari selusin Raja Raksa bergegas maju, dengan senyum menyeramkan di mulut mereka, dan mereka memegang parang di tangan mereka. Kantong. Tangan dan lengan Raja Jin benar-benar dipotong oleh kelompok Raja Raksa ini, hanya menyisakan kepala dan tubuhnya, berjuang di udara, memuntahkan darah. Apa? Raja Jin menjerit, buru-buru mendesak darahnya, memotong lengannya untuk dilahirkan kembali, dan dalam sekejap mata, dia pulih seperti sebelumnya. Namun, sekitar selusin Raja Raksa terjalin, sekali lagi memotong anggota tubuhnya, darah berceceran, dan sepotong merah. Dengan cara ini, Feng Chantian dan yang lainnya berjalan menuju jalan panjang kota Raja Dajin. Di bawah tatapan biksu yang tak terhitung jumlahnya, Raja Jin diperlakukan sebagai mainan oleh lebih dari selusin Raja Raksa, terus-menerus memotong anggota tubuhnya, kemudian tumbuh kembali dan dipotong lagi. Raja abadi yang kuat tentu saja dapat dilahirkan kembali dengan anggota badan yang terputus, tetapi setiap kelahiran kembali membutuhkan konsumsi ki dan darah. Selama perjalanan ini, Raja Jin telah dipotong berkali-kali, dan vitalitasnya hilang banyak. Ketika dia tersandung ke langit di atas jalan yang panjang, vitalitasnya tidak lagi cukup untuk menumbuhkan lengannya yang patah. Ledakan. Raja Jin, yang kehilangan anggota tubuhnya, secara acak ditinggalkan di jalan yang panjang, berlumuran darah, kotoran, dan lumpur, dan teriakannya menjadi sedikit serak, lebih buruk dari Raja Yunyu. Sebenarnya, hukuman semacam ini tidak seberapa dibandingkan dengan 400.000 tahun penjara di Feng Chantian. Kekuatan dan pembudidaya dari semua sisi alam abadi dewa melihat pemandangan ini, dan ketika mereka terkejut, mereka semua merasakan emosi yang tak terbatas di hati mereka. Tanpa diduga, kali ini konferensi 10.000 tahun, perubahan besar terjadi. Akibatnya, kerajaan abadi Jin besar kemungkinan akan dihancurkan. Raja Jin, raja sebuah kerajaan di kerajaan abadi Jin Agung, memiliki keberadaan dongeng yang sangat sengit, dan telah jatuh ke dalam situasi seperti itu hari ini. Raja Jin ini membunuh makhluk-makhluk di alam bawah selama ratusan ribu tahun. Pada akhirnya, itu masih dihapuskan oleh makhluk-makhluk dari alam bawah, dan berakhir seperti ini. Mungkin, ini karma. Beberapa desahan datang dari kerumunan. Raja Xing Xing memandang Raja Jin, yang berguling-guling dan berjuang di jalan yang panjang, dan akhirnya ada gelombang fluktuasi di wajah berdarah besi dan dingin itu. Tadi dia ketakutan. Feng Chantian, apa yang terjadi saat itu adalah Kaisar Shen Xiao yang abadi mengisyaratkan kepada kita. Raja Xing Xing menenangkan pikirannya sebanyak mungkin dan mencoba menjelaskan. Saya mendengar bahwa Anda telah menciptakan siksaan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Feng Chantian tiba-tiba bertanya, apakah kamu sudah mencoba semua siksaan ini? Raja Tianxing gemetar di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, siksaan yang dia ciptakan berkali-kali lebih kejam daripada situasi Raja Jin, dan banyak nyawa di alam bawah telah terbunuh. Dia juga menikmatinya. Setiap kali dia melihat para pelayan ini, dia merasa sangat senang dengan siksaan yang dia alami. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa siksaan ini suatu hari akan menimpanya. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Raja Xing Xing tidak menyadarinya, suaranya sedikit bergetar. Pria kuat yang bertanggung jawab atas hukuman Dajin dan pernah mengendalikan banyak nyawa dan kematian ini juga dalam ketakutan saat ini. Beri kamu kesempatan. Feng Chantian berkata, jika kamu bisa selamat dari siksaan yang kamu alami, kamu akan melepaskanmu. Tidak. Raja Tianxing mengubah wajahnya, mengertakkan gigi dan berkata, angin tersisa, kamu membunuh jika kamu mau. Berbicara tentang ini, sentuhan ketegasan melintas di mata Raja Xing Xing, dan dia bahkan ingin meledakkan jiwa dan memusnahkan dirinya di tempat. Tetapi begitu kesadarannya berubah, Raja Ketakutan Yasha telah mengambil tindakan, mendatanginya, menusuk dadanya dengan satu tangan, meremas jantungnya, dan mengunci lautan kesadarannya pada saat yang bersamaan. Bawa dia dan biarkan dia merasakan metodenya sendiri. Feng Chantian berkata dengan dingin. Kedua Raja Raksa datang dengan tidak ramah dan menjatuhkan Raja Hukuman Surgawi. Segera, ada teriakan dan jeritan tidak jauh,
dan semua orang ketakutan. Tidak butuh waktu lama bagi kedua Raja Raksa untuk kembali. Satu orang menjilat bibirnya, dan berkata dengan makna yang tidak terpenuhi, penyiksaan yang dilakukan pria itu benar-benar kuat. Tepat setelah dia mencoba 7 jenis siksaan padanya, dia tidak tahan.